Yo brother, kembali lagi bersama Jeff Pacino. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Joker yang dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan asal-usul awal mengapa Joker bisa dianggap gila dan menjadi musuh abadi seorang Batman. Oke, langsung saja kita masuk ke alurnya. Let's go. Kisah dimulai di kota Gotham ketika seorang pria bernama Arthur Fleck sedang merias wajahnya untuk bersiap bekerja sebagai badut. Kehidupan Arthur sungguh miris ketika ia selalu menjadi korban bully dan kejahilan anak-anak muda di kota itu. Suatu saat ketika Arthur sedang menari-nari sambil diiringi musik piano, muncullah segerombolan anak-anak muda nakal yang sengaja mengambil papan milik Arthur. Arthur yang panik itu pun langsung mengejar anak-anak tersebut. Namun setibanya di sebuah gang kecil, Arthur justru dihajar oleh mereka dan menahan kesakitan itu. Lebih kasihan lagi, Arthur mengidap penyakit kelainan otak atau penyakit mental di mana ia selalu tertawa walaupun dalam kondisi sedih. Bertahun-tahun Arthur mengidap penyakit tersebut dan selalu mendatangi psikiater. Dalam proses pengobatannya, Arthur disuruh dokter untuk menulis jurnal kesehariannya. Dan ketika dokter melihat jurnal yang ditulis oleh Arthur, ia mendapati sejumlah isi lelucon dan sebuah tulisan berisi, "Aku hanya berharap kematianku lebih berharga dari hidupku." Disimpulkan bahwa kini kondisi Arthur semakin memburuk. Apalagi ia tidak memiliki hubungan sosial seperti teman, saudara, atau seseorang untuk diajak bicara. Yang hal itu membuat Arthur meminta sang dokter untuk menaikkan dosis obatnya. Di saat perjalanan pulang, Arthur mencoba menghibur seorang anak kecil di bus. Namun sang ibu yang melihat kelakuan Arthur ini justru memarahinya, yang membuat penyakit Arthur kembali kambuh di mana ia tertawa-tawa padahal hatinya sedang sedih. Setelah dari apotik, Arthur langsung pulang ke apartemennya di mana ia di sana tinggal dengan ibunya yang bernama Penny. Setiap Arthur pulang, ibunya selalu menanyainya apakah ada surat dari Thomas Wayne, yang ternyata adalah mantan majikannya yang berharap ibunya mendapat balasan surat dari Thomas Wayne agar ia membantu ekonomi mereka saat ini. Namun Arthur yang tak mau berharap pada siapapun menyuruh ibunya untuk makan dan menonton acara favoritnya, yakni talk show milik Murray Franklin. Saking ngefansnya dengan Murray dan acara ini, Arthur selalu membayangkan dirinya menonton langsung acara tersebut dan menerima sorakan serta pelukan dari Murray. Where you from? I live right here in the city. Come on down. Come on. For that you gotta come down. Keesokan harinya, rekan kerja Arthur yang bernama Randall mengetahui Arthur mendapat perundungan dari anak-anak muda nakal, dan untuk mencegahnya, Randall memberikan pistolnya kepada Arthur. Take it. It's for you. Oh, yeah. Di situ Randall berkata agar Arthur menggunakannya ketika dia sedang dibully, yang padahal menjadi seorang badut dilarang untuk membawa sebuah senjata. Di waktu yang sama, Arthur dipanggil bosnya untuk membahas terkait papan yang rusak kemarin. Di sini Arthur menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh sekelompok pemuda nakal. Namun sang bos tidak mau tahu dan akibatnya gaji Arthur bulan ini akan dipotong. Singkat cerita, Arthur pulang dengan keadaan lemas, letih lesu karo batin asu. Memang hari sial tidak ada dalam kalender. Dan ketika Arthur di lift, ia bertemu seorang ibu muda bernama Sophia yang memberikan sebuah lelucon kepada Arthur, dan Arthur pun juga membalas lelucon itu. Sesampainya di apartemennya, Arthur selalu membantu kewajiban sang ibu di mana ibunya selalu saja bertanya Thomas mana surat sudah dibalas atau belum, yang hal itu membuat Arthur sangat bosan. Setelah itu, ia menonton TV sambil memainkan pistol pemberian Randall yang mana ia tidak sengaja menarik pelatuknya. Not him. Keesokan harinya, Arthur diam-diam mengikuti Sophie karena tertarik dengannya. Namun ketika Sophie memasuki sebuah bank, ia berhenti untuk mengikutinya dan pergi ke tempat lain. Arthur pun pergi ke sebuah acara stand up komedi untuk menambah wawasannya. Namun anehnya, ketika lelucon bagi orang-orang tidak lucu justru membuat Arthur tertawa. Namun ketika lelucon bagi orang-orang itu lucu, justru biasa saja bagi Arthur. Ya, mungkin porsi lelucon tiap orang beda-beda kali ya.
Pada malamnya Arthur sedang menulis materi stand up-nya yang tiba-tiba ia kedatangan tamu yaitu Sophie. Ternyata Sophie mengetahui bahwa pagi tadi ia dibuntuti oleh Arthur dan menurutnya hal itu sangatlah lucu dan menarik. Keesokan paginya Arthur sangat bahagia karena ada seseorang yang mengakui keberadaannya, di mana ia bersemangat saat menjadi badut untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit. Namun hal itu menjadi masalah ketika pistol yang dibawanya tiba-tiba terjatuh. Arthur pun harus dipecat karena kejadian itu dan mencoba menjelaskan bahwa pistol yang dibawanya itu adalah palsu. Namun sang bos menepisnya karena mendapat laporan dari Randall bahwa Arthur mendapat pistol tersebut dari orang lain. Sakit hati karena dijebak oleh temannya sendiri, Arthur pun kembali dengan perasaan kacau. Di saat itu ia melihat wanita yang diganggu oleh beberapa pria, di mana Arthur tertawa tidak jelas yang hal itu membuat 3 pria di sana kesal dibuatnya. Something funny, asshole? Arthur pun mencoba menjelaskan kepada mereka, namun ya hari sial tidak ada dalam kalender yang ketika itu Arthur diajar habis-habisan oleh mereka. Namun karena Arthur sudah kepalang emosi dan sakit hati karena dipecat dan dijebak oleh temannya sendiri, maka jangan salahkan Arthur bila jiwa brutalnya keluar. Panik dengan kejadian tadi, Arthur pun berlari dan bersembunyi ke dalam toilet, di mana ia justru merasa plong, senang karena telah membunuh 3 pria dalam kereta tadi. Kemudian ia pun pergi ke apartemen Sophie dan mencelemot janda-cantik itu. Karena Arthur kini sudah dipecat, maka ia segera mengemasi barang-barangnya di tempat ia kerja. Teman-temannya masih bertanya untuk apa ia membawa pistol ke rumah sakit. Tetapi Arthur menjawab bahwa ia mendapat pistol itu karena diberi oleh Randall. Kemudian tersiar berita bahwa penemuan mayat 3 pria tadi telah ditemukan, di mana diketahui bahwa 3 pria yang ditembak oleh Arthur merupakan pekerja dari perusahaan Wayne milik Thomas Wayne. Di TV, Thomas Wayne berpendapat bahwa pembunuh 3 karyawannya itu merupakan hanya orang yang iri dengan kesuksesan mereka. Dia juga berkata bahwa pembunuhnya hanya seorang pengecut yang bersembunyi dalam topeng badutnya. Mendengar ucapan Wayne, Arthur justru tertawa sambil merokok surya kesukaannya. Karena dampak ucapan dari Thomas Wayne, kini kota menutup semua pelayanan sosial yang menduga pelaku dari kalangan bawah, sehingga hal itu membuat Arthur kesulitan mendapat obat dari psikiater. Arthur pun kini mencoba peruntungan menjadi seorang komika di stand up komedi, di mana ada juga Sophie datang untuk melihatnya. Dan karena hal itu, kini Arthur dan Sophie mulai menjadi dekat. Hello, it's good to be here. Setelah Arthur pulang ke apartemennya, ia tak sengaja membaca surat ibunya untuk Thomas Wayne yang berisikan bahwa Arthur merupakan anak dari Thomas Wayne yang hasil dari hubungan gelap dengan ibunya. Mengetahui hal itu, Arthur marah tidak karuan, di mana sang ibu menjelaskan bahwa dulu ibunya dan Thomas Wayne saling mencintai. Namun karena reputasi dari Thomas Wayne yang begitu besar, maka ibunya disuruh untuk menandatangani kontrak dan diiming-imingi kelak hidupnya akan terjamin. Keesokan harinya tersiar berita di koran bahwa para warga kota mulai unjuk rasa terhadap Thomas Wayne terkait dirinya akan mencalonkan sebagai wali kota setelah dirinya sudah bertindak pilih kasih, di mana setelah ia bersuara tentang pembunuhnya dari orang miskin, maka Thomas tidak peduli terhadap orang miskin lain yang di mana ia lebih mementingkan orang kaya saja. Hari itu juga Arthur pergi ke tempat Thomas Wayne yang di sana ia bertemu anak kecil bernama Bruce yang kita kenal sebagai calon dari Batman. Di situ Arthur sedikit bermain bersama Bruce, namun tiba-tiba datanglah pelayan Thomas Wayne yang menjauhkannya dari Arthur. They're not real. Karena Arthur datang ke sini ada sebuah perlu, maka ia berterus terang kepada pelayan Wayne bahwa ia ingin bertemu Thomas Wayne yang tak lain adalah ayahnya.
Namun sang pelayan berkata bahwa ibunya sudah gila dan berbohong karena faktanya Thomas dan Penny tidak menjalin hubungan apapun. Jadi Arthur bukanlah anak dari Thomas Wayne. Sempat kesal dengan perkataan sang pelayan, Arthur pun mencekik leher si pelayan. Namun karena Bruce melihatnya, maka Arthur pun melepaskan dan pergi dari sana. Sesampainya di apartemen, Arthur melihat ibunya dibawa ke ambulans karena terkena stroke. Excuse me, sir. Does your mother take any medications? Dan setelah sampai di rumah sakit, muncul dua detektif yang memberikan keterangan bahwa saat Arthur pergi ke rumah Thomas Wayne, saat itu dua detektif menemukan bukti pembunuhan di kereta kemarin dan mendatangi ibunya bahwa Arthur terlibat dalam pembunuhan itu, sehingga hal itulah yang membuat ibunya stroke. Karena merasa risih, Arthur pun kembali ke ruangan ibunya sambil ditemani Sophie. What do you think? Ketika Sophie pergi, Arthur melihat dirinya stand up kemarin di TV di mana ia telah ditayangkan di talk show oleh Murray Franklin. Namun bukannya sebuah pujian yang didapat, tetapi hal itu justru dibuat bahan ejekan oleh Murray yang memanggilnya dengan sebutan Joker. Karena hal itu pun Arthur menjadi benci, seperti halnya rakyat Gotham benci terhadap Thomas Wayne karena menyebut rakyat miskin sebagai badut pengecut. Kini jalanan Gotham semakin ricuh di mana banyak orang-orang berunjuk rasa dan hal itu membuat Arthur menjadi senang karena banyak orang-orang yang mendukungnya. Karena rasa penasaran Arthur masih ganjal, maka ia pergi ke gedung tempat orang-orang terkenal bertemu di mana ia menyelinap ke belakang untuk bertemu dengan Thomas Wayne. Saat mereka bertemu, Thomas mengira Arthur hanyalah fans yang mengidolakannya. Tetapi saat Arthur berkata bahwa ia adalah anak dari Penny dan mengaku sebagai anaknya, Thomas pun berkata bahwa Penny sudah gila dan berhalusinasi telah menjalin hubungan dengannya. Di sini juga terkuaklah fakta bahwa Arthur merupakan anak adopsi dari Penny, dan saat ia kecil, ibunya telah dirawat di rumah sakit jiwa Arkham. Keesokan paginya, Arthur pergi ke RSJ Arkham untuk membuktikan kebenaran dari perkataan Thomas. Dan ketika petugas di sana mengecek data-datanya, ternyata valid cuy bahwa Arthur merupakan anak yang diadopsi oleh Penny. Diagnosed by Dr. Benjamin Stone. You said she's your mother? Pada 30 tahun yang lalu, Penny mengidap gangguan delusi, penyakit kejiwaan di mana saat itu ibunya memiliki pacar yang sering menganiaya Arthur sehingga hal itu membuat Arthur trauma dan menjadi penyakit seperti yang dideritanya saat ini. Merasa bingung dengan fakta semua ini, Arthur pun pergi ke apartemen Sophie untuk mencoba sharing apa yang ia alami saat ini. Tapi anehnya saat Arthur duduk di depan TV Sophie, ia pun merasa kaget karena Sophie sama sekali tidak mengenal Arthur. Dan ya, terungkap sudah bahwa kedekatannya selama ini dengan Sophie merupakan hanya delusinya saja. Dan karena mengetahui kenyataan itu, kini penyakit Arthur malah semakin parah. Keesokan harinya Arthur kembali ingin menemui ibunya di rumah sakit bukan untuk merawatnya, tetapi ia ingin mengutarakan kemarahannya kepada sang ibu yang selama ini telah berbohong kepadanya. You know what's funny? Dan tak lama kemudian, Arthur membekap sang ibu menggunakan bantal yang seketika membuat ibunya meninggal kehabisan nafas. Sesampainya di rumah, Arthur berlatih untuk menghadiri acara talk show Murray Franklin nanti malam. That's what all the people. When I'm back on top, get me down. Tetapi tiba-tiba muncul kedua temannya yaitu Randall dan Gary datang ke tempatnya untuk sekedar menghibur Arthur atas meninggalnya sang ibu. Namun karena masih dendam dengan Randall, Arthur pun membunuh Randall menggunakan pisaunya yang hal itu membuat Gary sangat ketakutan. Untunglah Gary selalu bersikap baik terhadap Arthur sehingga Arthur membiarkan Gary untuk pergi. Don't look. Just go.
Dan ketika Arthur akan pergi ke tempat Murray Franklin, ia pun dikejar dua detektif yang membuatnya kabur ke stasiun kereta di mana terdapat banyak orang berunjuk rasa menggunakan topeng badut. Karena hal itu justru Arthur bisa dengan mudah untuk kabur. Namun karena salah satu detektif tak sengaja menembak warga di sana, akhirnya kericuan pun terjadi. Sebelum mulai acara, Murray pun bertanya kepada Arthur tentang mengapa ia memakai riasan seperti badut. Arthur pun menjawab bahwa ia terkesan karena kemarin Murray menyebutnya sebagai Joker. Makanya ia merias wajah karena cocok dengan penampilan ini. That's what you called me on the show, a Joker. Singkat cerita, acara pun dimulai dan acara masih berjalan dengan normal. Tapi karena Murray selalu menyudutkan Arthur selama acara berlangsung, maka Arthur pun mengaku bahwa dirinya lah yang menembak 3 pria di stasiun saat itu. Alasannya adalah mereka telah membulinya dan karena orang kaya juga telah menginjak harga dirinya, dan salah satu contohnya adalah Murray itu sendiri, di mana ia selalu merendahkan orang lain tanpa berpikir sebelum bicara dan menyebarkan videonya untuk keuntungannya sendiri. Maka untuk membayar hal itu, Arthur pun menembak Murray tepat di dahi kepalanya. Well, let me get this straight. You think that killing those guys is funny? I killed those guys because they were awful. You're awful, Murray. Me? You just wanted to make fun of me. Get what you fucking deserve! Setelah kejadian itu, acara Murray Franklin langsung dihentikan dan keadaan kota Gotham saat itu juga semakin tidak karuan karena banyaknya pendemo yang mengganggu lalu lintas. Dan ketika Arthur sedang dibawa oleh polisi, tiba-tiba muncul pendemo dengan mobil ambulans yang menabrakannya ke mobil polisi untuk menyelamatkan Arthur. Sementara itu di tempat lain terdapat Thomas Wayne dan keluarganya berusaha untuk menghindar dari kekacauan. Namun saat mereka masuk ke gang kecil, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menembak Thomas dan istrinya. Kembali ke Arthur yang tersadar dari pingsannya, yang kemudian ia berdiri menari-nari ala Bang Jali di tengah pengunjuk rasa yang merayakan kebebasannya. Setelah kejadian itu, Arthur pun ditangkap dan diinterogasi oleh seorang pekerja sosial di rumah sakit jiwa Arkham. Setelah proses interogasi, Arthur hanya tertawa-tawa mendengar kematian dari Thomas Wayne yang kemudian film pun berakhir. I've been a puppet, a pauper, a pirate. I thought of cutting out, but my heart won't buy it. Oke, begitulah alur film dari Joker. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan merendahkan seseorang. Hargai orang lain jika kamu ingin dihargai. Jangan menghina jika tak mau dihina. Dan jangan merendahkan orang lain jika tak mau direndahkan. Oke, terima kasih buat yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.